Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos-bosku. Oke, ketemu lagi kita nih. Video kali ini kita mau diskusi atau sharing tentang manusia. Agak aneh sih, kita manusia tapi kita nggak tahu manusia itu apa. Banyak pendapat dari para ahli, tapi kali ini kita mau diskusi atau sharingnya itu berdasarkan pandangan Islam. Kita akan belajar dari asal usul manusia, proses penciptaannya, etc. Tapi jangan berpikir ngers dulu ya. Terus tugas dan fungsi manusia itu. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung bahas. Tapi kayaknya harus ganti kostum dulu nih, bos. Seperti yang dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpah darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini adalah dialog Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikatnya. Bisa diartikan manusia adalah makhluk Allah yang derajatnya ditinggikan dari makhluk yang lainnya. Dan manusia adalah khalifah, yaitu pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi semesta. Lanjut ke proses penciptanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Inna khalaqna nutfata 'alaqatan wa khalaqna 'alaqata mudghatan fa khalaqna mudghata idhaman fa kasawna idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain.
maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Maha Suci Allah dalam segala firman-Nya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang proses penciptaan manusia. Sebelum para ahli dalam bidang kedokteran modern mengetahui asal-usul kejadian penciptaan manusia di dalam rahim ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlebih dahulu menjelaskan perihal kejadian tersebut dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Mu'minun yang tadi saya baca. Pada surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase air mani, yang kedua fase segumpal darah, dan yang ketiga fase segumpal daging, yang masing-masing fase memakan waktu 40 hari, yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari. Nah, itu penjelasan tentang proses bagaimana terciptanya manusia. Selanjutnya, apa aja sih tugas manusia di muka bumi ini? Next video. Nah, di sini kita akan membahas tentang tugas manusia. Tugas manusia itu sih ada banyak ya. Bisa beribadah, kedua bekerja, belajar, membantu orang tua dan lain-lain. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Pada ayat ini disebutkan bahwa manusia wajib menyembah Allah. Bukan berarti Allah itu ingin disembah ya, tapi memang kewajiban kita sebagai manusia. Itu pertama, harus menyembah yang telah menciptakan kita sebagai tanda syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Lalu tadi sudah dijelaskan sama Mas Syahrul tentang manusia sebagai khalifah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Oke, yang terakhir, fungsi dan peran manusia dalam alam semesta. Fungsi dan peran manusia dalam alam semesta itu ada banyak banget. Menyangkut satu, tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi ini. Quran surat Hud ayat 61. Serta keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi. Quran surat Al-Maidah ayat 16. Dengan cara beriman dan beramal soleh. Quran surat Al-Rod ayat 29. Bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Dari situ aja udah banyak banget nih. Karena itu tugas kekhalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga pada akhir zaman yang akan terus datang, dan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepadanya. Oke, sampai di situ dulu video kita kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.